Oke, halo teman-teman SBWI, balik lagi di Live Bestie kali ini. Gimana nih kabarnya kalian udah mau masuk weekend di hari Jumat ini? Kita sapa-sapa dulu ya teman-teman SBWI yang baru join. Halo, ada Elsa, ada Naina, Zaskia Putri. Ya, jadi hari ini kita bakalan live bestie sama salah satu pemain. Nah, kalau yang udah lihat flyernya SBWI, kita bakalan bestie sama Kak Bunga. Halo Kak Riana. Oke, langsung aja ya kita invite Kak Bunganya. Kalau yang mau nanya-nanya langsung aja di kolom komentar ya teman-teman. Caranya jadi pemain bola kayak Kak Bunga, atau gimana sih caranya biar masuk timnas, seperti itu. Halo Kak Bunga. Halo Kak. Ya ampun nih, Kak Bunga cantik banget hari ini. Alhamdulillah, amin. Kayak ada yang beda nih sama hairstyle rambutnya. Ya soalnya aku merhatiin nih Kak Bunga biasanya kalau main bola tuh hairstyle rambutnya macem-macem nih. Betul. Gimana kabarnya Kak Bunga? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Hari ini lagi sibuk apa nih? Kali ini sih kuliahnya libur, biasanya ya sibukannya kuliah latihan gitu. Oke, berarti hari ini lagi libur ya? Iya. Oke, pas Libur. banget diajakin bestie sama SBWI. Nah, Kak Bunga, ngomong-ngomong nih, pasti udah banyak yang tahu lah ya Kak Bunga nih pastinya pemain bola. Tapi pasti belum banyak yang tahu nih, Kak Bunga tuh sejak kapan sih main bola? Oke. Fun fact, sejak kecil tuh Bunga nggak menekuni di sepak bola, malah Bunga nih menekuni di olahraga voli. Dari kelas 4 SD sampai SMA kelas 1. Nah, di situ di 2020 kan ada pandemi nih. Itu Bunga dari klub volinya diberhentiin. Jadi nggak boleh ada kegiatan kan itu. Terus daripada nggak ngapa-ngapain, boring kan, sama bapak nih diajakin, ayolah tipis-tipis diajarin sepak bola, passing, kontrol gitu. Daripada di rumah ngapain kan, terus buat jaga kondisi fisik ya udah disuruh latihan gitu, terus diajarin passing, kontrol. Selama 3 bulan latihan mandiri sama bapak di privat. Habis itu di Solo kan ini ada klub Putri Surakarta. Nah, di situ Bunga ditawarin sama bapak, ini kamu udah lumayan bisa, apa ikut klub aja gimana gitu. Terus ditanyain, tapi kalau mau masuk klub nggak boleh setengah-setengah gitu. Ya udah, habis itu kayaknya yakin nih gitu, masuk deh di klub Putri Surakarta. Ya udah, di situ selama berapa bulan ya, berbulan-bulan di situ di Putri Surakarta. Ada turnamen di Pati, itu ada Rudi Eka ya, coach Rudi Eka itu pantauan gitu loh di Pati. Habis itu udah habis main sama pelatih Putri Surakarta, diomongin, ini kamu dapat pantauan gini-gini gitu. Ya udah, alhamdulillah berapa bulan berikutnya disuruh ikut TC timnas itu. Terus udah tuh ikut TC, baru jalan seminggu itu ini TC diberhentiin lagi karena pandemi, maraknya pandemi. Oke. Dan jadi dipulangin semua pemain-pemain. Ya udah nggak apa-apa deh gitu, yang penting udah ngerasain di timnas gimana gitu. Udah habis itu ada ya kabar lah kalau Arema nih ngabarin di pelatihnya Jakarta buat ngajakin
apa ya, turnamen gitu. Oke. Terus selama seminggu. Hmm. Dan habis itu udah selesai dari situ ditawarin juga dari Persis ini apa kontrak mau nggak kayak gini. Terus aku bingung antara Arema atau Persis gitu. Terus kata dari bapak dan aku mikir lebih baik aku di Persis saja karena aku juga kan tinggalnya di sini gitu di Solo. Jadi daripada terbang ke sana mending di area sini dulu gitu. Udah gitu. Wah. Itu keren banget sih. Kak Bunga berarti kecilnya itu tadinya di voli ya. Ya. Terus nah itu waktu masuk timnas itu usia berapa Kak waktu seleksi? Itu usia kayaknya 17 atau 16 tahun. Oh ya, 17 16 ya. Masih muda banget tapi udah dipanggil ya untuk seleksi timnas. Itu memang ya gitu ya teman-teman, soalnya kan banyak juga yang nanya gimana sih Kak tadi cara masuk timnas gitu. Memang awalnya ketika kita ikut SSB atau klub agar lebih mudah dipantau ya ketika ada seleksi timnas. Dan salah satunya Kak Bunga ini dulu di Putri Surakarta, which is Putri Surakarta itu salah satu anggotanya SBW juga gitu. Jadi teman-teman yang di Solo, bagi yang nanya nih tadi gimana cara masuk timnas, terus di mana nih klub yang ada di daerah Solo, teman-teman bisa daftar di Putri Surakarta. Ini contohnya ada Kak Bunga yang berhasil dari Putri Surakarta ya awalnya ya. Akhirnya kepantau buat di seleksi timnas itu teman-teman. Nah Kak Bunga ini menarik banget. Kak Bunga yang tadinya di voli terus ke sepak bola. Voli itu kan cenderung olahraganya pakai tangan ya ketimbang kaki gitu kan. Nah itu gimana cara penyesuaiannya dari olahraga voli yang biasa pakai tangan terus tiba-tiba sepak bola gitu? Kalau di klub voli sih nggak melulu dibentuknya di tangan gitu loh. Di kaki juga dibentuk di fisiknya di kaki juga untungnya. Nah jadi pas Bunga ke sepak bola penyesuaiannya nggak sulit. Jadi ya udah tambahin speed gitu. Oke. Nah, memang sih main kaki juga sebenarnya saat pindah posisi seperti itu ya. Soalnya kebetulan aku juga main volley. Nah, Kak Bunga nih karena di volley walaupun pakai kaki juga tapi kan cenderung lebih banyak memakai tangan nih. Kenapa nggak pas di bola itu milih jadi kiper gitu? Karena aku sukanya menyerang gitu. Emang posisi striker ya Kak? Pengennya kayak ngegolin, selebrasi gitu. Oh iya. Keren. Tapi emang sih ketika kita ngegolin ada kebanggaan tersendiri ya pastinya ya. Oke, ini tadi temen SBW ada yang nanya SBWI masuknya gimana? Berbayar enggak? Untuk info kepada teman-teman, SBWI itu asosiasi yang menaungi klub-klub di mana kalian bisa daftar yang tadi aku udah sebutin, contohnya di Surakarta tempatnya Kak Bunga. Jadi kalian bisa daftar di situ yang di daerah Solo seperti itu, teman-teman. Oke, kita balik lagi nih nanyain Kak Bunga nih. Motivasinya apa sih Kak Bunga memilih bermain sepak bola padahal Kak Bunga ini kan seorang perempuan gitu? Oh ya. Kalau dari aku sepak bola itu nggak melulu soal cowok gitu. Jadi apa salahnya kalau nyobain di sepak bola walaupun aku cewek, apa salahnya gitu. Jadi nggak masalah kalau kitanya pede dan bisa nunjukin bahwa aku bisa, ya udah jalanin aja. Kalau yang penting seneng, kalau nggak seneng nggak bisa gitu. Nah itu. Itu benar banget sih. Kak Bunga tuh nunjukin kalau perempuan tuh ya memang sekarang sebenarnya udah nggak ada batasan ya mau kita di bidang apapun terutama sepak bola. Dan faktanya sekarang sepak bola perempuan pun lagi mulai berkembang ya, udah mulai kelihatan naik dan ranking FIFA-nya juga baru aja naik gitu. Ini ada yang nanya, Kak Bunga waktu di timnas dapat nomor punggung berapa? _Soleh. Itu sih masih random ya, belum milih soalnya itu baru gitu. Jadi makanya pas saja.
Iya betul. Kalau masih TC tuh belum ada Ya, nomor punggung ya teman-teman. ya. Nah, betul. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal sepak bola dan perempuan, tentunya kita tetap pasti ada tantangan-tantangan tertentu ya, Kak Bunga. Nah, tantangan apa aja sih yang Kak Bunga hadapi selama berkarir di sepak bola ini? Tantangannya sih, eh kalau ada ini ya Kak, misal akunya lagi down, terus karena kita apa stres, enggak stres karena melulu latihan gitu, enggak, karena dari omongan orang-orang, oh kok cewek sepak bola ya, kayak gitu Kak. Jadi gimana buat ngelawan mereka gitu loh, kayak nunjukin aku tuh bisa di sini gitu, nggak ngelawan ocehan-ocehan mereka gitu. Pokoknya tantangannya itu. Oke, tantangannya berarti omongan orang-orang sekitar ya, pasti ada aja yang kita down sometimes gitu. Tapi gimana cara kita tetap ya udah nggak dengerin hal-hal yang negatif, kita terus melangkah buat mengejar tujuan kita ya tentunya. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal tantangan ya. Selain itu, pernah nggak sih Kak Bunga nih lagi, kita kan perempuan pasti ada di fase menstruasi, terus Ya, ada swing, itu salah satu menjadi tantangan juga nggak sih bagi Kak Bunga? tantangan banget. Soalnya apalagi kalau di hari pertama itu ya Kak, pasti sakit banget di perut, di punggung, di pinggang. Nah itu apalagi di mood juga. Kadang kalau mau latihan, aduh mager, aduh males gitu. Emang emang itu yang harus dilawan gitu loh Kak, rasa magernya sama sakitnya, tapi ya gimana lagi, tetap harus dijalanin gitu. Oke, iya sih memang tantangannya kalau hari-hari pertama tuh bawaannya kadang ada yang sakit perut, ada yang pegel kayak gitu. Tapi kalau seperti itu Kak Bunga tetap harus latihan atau udah deh males nih gue latihan gitu Oh atau gimana? ya, harus latihan, nanti nanti misal udah latihan nih, Hah? beli apa yang buat kita seneng gitu loh, buat Ah, ngobatin rasa lelahnya pas latihan gitu. oke. Apa nih kayak coklat, snack seperti itu? Oke, tapi kalau atlet pastinya ada takaran tersendiri ya dalam mengonsumsi makanan seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal makanan kayak gitu, ada nggak sih tips nih dari Kak Bunga untuk menjaga fisik tetap terima, terutama dari pola makan, pola istirahat, seperti itu? Ya, kalau dari aku sih pola makan ya itu uh, tetap sama, tapi cuman tergantung kita mau latihannya apa gitu. Misal kita nanti berat, ya kita mengurangi dulu pola makanannya. Terus habis itu setelah latihan nanti jeda berapa jam baru kita makan gitu Kak. Terus mungkin apa ya, makanan-makanan sayur gitu. Tapi aku yang nggak terlalu suka sayur, tapi mungkin dibanyakin proteinnya gitu. Terus kalau buat jam jam tidur atau begadang gitu yang paling nggak sering-sering banget sih Kak. Ya Hmm. emang kalau pola tidur itu ngaruh banget buat Ngaruh itu banget ya pola tidur itu ya. ya. Oke. Nah, itu tuh tadi tips yang bermanfaat banget buat teman-teman ASBWI yang nanya gimana sih jadi pemain bola atau gimana sih cara masuk timnas gitu. Itu dimulai dari pola makan, Ya, pola latihan dulu kayak gimana. Kita jaga fisik dulu baru nanti kita bisa ikutin seleksi atau ikut SSB. Soalnya tadi ada yang nanya tuh gimana sih cara masuknya kayak gitu-gitu. Terus gimana sih cara jadi kayak Kak Bunga? Waduh, gimana cara jadi kayak Kak Bunga? aduh. Agak berat ya pertanyaannya. Mungkin jadi anaknya bapak mamanya Kak Bunga dulu nih. Biar Betul, mirip kayak Kak Bunga. betul. Oke, nah ngomong-ngomong nih soal tips, tadi kita udah ngomongin tips, terus gimana perjalanan Kak Bunga bisa sampai ke sepak bola. Ada nggak sih pemain yang sangat menginspirasi Kak Bunga? Di luar maupun di dalam? Ada uh, kalau aku cewek itu ya Zahra Musdalifah. Ya siapa sih yang nggak kenal Zahra Musdalifah gitu. Benar.
Terus kalau Benar. yang cowok sih, aku terinspirasi sama Bambang Pamungkas. Wow, pemain legend ya. Iya. Oke, kenapa tuh ada sesuatu hal yang bikin Kak Bunga terinspirasi gitu? Mungkin dari skillnya atau dari daya tarik atau seperti apa? Skillnya ini headingannya, dia dia cara nyundul bolanya, terus bisa mencetak gol dengan kepala, itu yang buat aku ini langka gitu loh. Nggak semua bisa buat headingan kayak gitu. Tuh. Nah, Kak Bunga nih sebelumnya pernah nggak ngegolin pakai kepala juga? Iya, Pernah. ya nggak sering tapi pernah. Pernah. Wow, terinspirasinya juga karena idolanya jangan-jangan. Iya, betul.